Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan pendidik. Selamat datang di video penjelasan singkat mengenai modul ajar dengan pendekatan Understanding by Design atau disingkat dengan UBD. Dalam video ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana merancang pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam dan bermakna bagi peserta didik. Mari kita mulai dan jelajahi bersama konsep UBD secara ringkas namun padat. Untuk kali ini, Bapak Ibu Guru, saya akan membagikan salah satu contoh referensi tentang jurnal pembelajaran menerapkan prinsip Understanding by Design. Nanti juga saya akan bagikan lagi referensi kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi mohon Bapak Ibu tolong disimak. Nanti linknya saya bagikan di deskripsi. Jadi ini saya jelaskan dulu sedikit agar Bapak Ibu paham ya. Nanti sekali lagi Bapak Ibu silahkan lihat ataupun download di link deskripsi yang saya bagikan ya. Baik, untuk pertama Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu ketika membuat jurnal, buat dulu di sini aksi nyata di atasnya ya. Kemudian jurnal pembelajaranku modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen, menerapkan prinsip Understanding by Design dalam kurung UBD. Silahkan Bapak Ibu nanti tempelkan foto Bapak Ibu di sini. Foto yang yang Bapak Ibu upload pas lapor diri boleh ya, yang sudah ada latar belakang merah, pakai jas ya, pakai jilbab warna hitam ya, warna hitam bukan warna putih, maaf Bapak Ibu ya. Ya, untuk perempuan ya tolong disesuaikan lah fotonya ya. Kemudian di sini disusun oleh, silahkan Bapak Ibu kasih nama ya Bapak Ibu masing-masing. Misalnya Dedi SPD, misal Dedi SPD misal. Nah, kemudian NIM. Nah, memang di sini diminta NIM Bapak Ibu ya. Jika LPTK Bapak Ibu tidak menerapkan NIM, ya silahkan tunggu konfirmasi dari LPTK Bapak Ibu. Apakah boleh diizinkan nomor UKG? Ya silakan nomor UKG. Kalau sudah ada NIM, silahkan buat NIM di sini. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu, di cover ini mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1. Universitas apa? Misalnya Universitas Lampung misal. Ya, sesuaikan dengan LPTK Bapak Ibu ya. Jangan lupa buat 2025. Yuk, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kerangkanya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya buat pengertian pendekatan Understanding by Design dalam kurung UBD ya. Sini ada penjelasan sedikit. Understanding by Design atau UBD adalah suatu kerangka kerja untuk merancang kurikulum dan proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Grant Wiggin dan Jai MC3 ya 2025. Ya silahkan nanti Bapak Ibu boleh ambil referensi ini. Kemudian yang kedua, apa tujuan merancang pembelajaran dengan pendekatan UBD ya. Nah, di sini sudah dijelaskan UBD bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman siswa, kemampuan untuk memahami, mempelajari melalui gagasan besar dan mentransfer pembelajaran. Nomor 3, prinsip Understanding by Design oleh Wiggin dan Jai MC 3 2005 ya. Kemudian satu ini silahkan Bapak Ibu nanti baca, lihat nanti ya, lihat sendiri ya, atau saya bacakan saja boleh. Satu, merupakan perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai bagian dari tugasnya. Dua, merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik memaknai belajar melalui konsep utama. Yang ketiga, mendorong peserta didik memaknai pembelajaran secara mandiri melalui bukti kinerja otentik.
Yang keempat, perencanaan pembelajaran yang efektif, yang dimulai guru menentukan capaian atau tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Yang lima, guru membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, tidak hanya mengajar. Guru harus memastikan pembelajaran terjadi dan bermakna bagi peserta didik. Yang keenam, refleksi berkala terhadap bagaimana pembelajaran dilakukan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. 7. UBD merefleksikan peningkatan yang berkelanjutan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Dan kemudian Bapak Ibu, di kerangka selanjutnya itu yang ada 4 Romawi ya. Ada 3 langkah utama yang perlu dilakukan dalam merencanakan pembelajaran dengan prinsip UBD. Ya, di bawah ini saya buat ada 3 ya Bapak Ibu ya. Memang di UBD itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada 3 prinsip. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan asesmen pembelajaran, yang ketiga merancang aktivitas pembelajaran. Yang kelima, tujuan saya merancang pembelajaran dengan pendekatan UBD. Ya, di sini saya tulis tujuan saya memilih pembelajaran prinsip UBD agar siswa mencapai pemahaman yang mendalam. Tujuan pembelajaran disebut lebih konkret berdasarkan siswa, sehingga siswa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menentukan asesmen pembelajaran dan merancang kegiatan pembelajaran yang lebih terstruktur dan terarah sehingga siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan semangat, fokus, dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya yang keenam, perencanaan pembelajaran yang relevan untuk dikembangkan di sekolah kami adalah 1. Merumuskan tujuan pembelajaran yang menjadi tahapan terpenting dalam perencanaan pembelajaran, yakni guru perlu memahami mencapai proses berpikir peserta didik dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih konkret dan kontekstual. 2. Menentukan asesmen pembelajaran yang harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3 jenis asesmen yang digunakan oleh guru adalah yang pertama, asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran atau masuk topik baru. Kemudian asesmen formatif yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Kemudian asesmen sumatif menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru juga perlu memilih model, strategi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai. Baik Bapak Ibu, ini adalah pengembangan rancangan berbasis Understanding by Design atau UBD. Ya, di sini pertama sekali Bapak Ibu coba buat informasi umum modul ya. Kemudian ada nama penyusun, silahkan tulis nama Bapak Ibu. Kemudian instansi atau sekolah Bapak Ibu. Kemudian jenjangnya apa? Apakah SD, SMA, atau SMP ya. Kemudian mata pelajarannya, ya kebetulan sini saya ambil mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan fase C. Kemudian materi pembelajarannya apa, alokasi waktunya berapa, silakan disesuaikan. Kemudian tahun pelajarannya, ya. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gotong royong dalam konteks kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pesisir. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku gotong royong dan kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik dapat bekerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pemahaman bermakna. Di pemahaman bermakna, melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab, kelompok peserta didik lebih memahami pembelajaran dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan terdapat peningkatan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian asesmen, penilaian formatif, tes tulis pilihan ganda, penilaian autentik,
rubrik penilaian diskusi dan presentasi, jurnal penelitian sikap, metode pembelajaran proyek, diskusi kelompok, prestasi, penilaian autentik, media pembelajaran, video, dokumenter tentang gotong royong di lingkungan pesisir, gambar-gambar kegiatan gotong royong, peta konsep gotong royong, lembar kerja peserta didik, kurung LKPD. Kemudian, satu ada pendahuluan. Guru memulai dengan memberikan salam dan mengajak siswa berdoa. Kemudian, guru menanyakan keadaan siswa dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian, guru mengajak siswa untuk bertepuk semangat supaya siswa semangat dalam untuk memulai pembelajaran. Kemudian bertanya jawab tentang pembelajaran sebelumnya. Kemudian guru menginformasikan materi yang akan dipilih, yaitu tentang gotong royong. Guru menampilkan gambar atau video yang menggambarkan kegiatan gotong royong di lingkungan pesisir. Kemudian guru menunjukkan pertanyaan pemantik. Apa yang kalian lihat dalam gambar video ini? Apa yang kalian rasakan ketika melihat orang-orang bekerja sama? Kemudian di kegiatan inti, guru menjelaskan pengertian gotong royong secara sederhana dan memberikan contoh-contoh kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di lingkungan sekitar. Kemudian siswa diminta untuk menyebutkan contoh kegiatan gotong royong yang pernah mereka alami. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang manfaat gotong royong, terutama bagi lingkungan pesisir. Kemudian selanjutnya guru membentuk kelompok diskusi. Kemudian siswa duduk berdiskusi menurut kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesisir. Siswa berdiskusi merancang proyek gotong royong untuk mengatasi masalah di lingkungan sekolah atau masyarakat. Kemudian guru memantau dan juga membimbing siswa dalam kelompok jika ada yang Guru memantau atau juga membimbing siswa dalam kelompok jika ada yang mengalami kesulitan. Bapak Ibu ya, mengalami kesulitan. Oke. Kemudian perwakilan masing-masing kelompok melakukan presentasi. Guru membagikan soal formatif berbentuk pilihan ganda untuk dikerjakan di rumah. Kemudian penutup, guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang pentingnya gotong royong, melakukan refleksi terhadap pelajaran yang telah dilakukan. Siswa mendapat informasi rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kemudian guru menyampaikan pesan moral dan ditutup dengan doa ya. Kemudian Bapak Ibu ada hasil telaah, nanti silakan Bapak Ibu muat. Salah satu alternatif yang saya pilih adalah presentasikan pada saat kegiatan kelompok belajar atau kombel dan meminta beberapa rekan Bapak Ibu guru untuk memberikan umpan balik ya. Jadi Bapak Ibu silahkan foto nanti wajahnya rekan kerja Bapak Ibu atau dewan guru ya, silahkan ditempel di sini, kemudian dibuat namanya di bawah, kemudian berikan umpan balik di bawahnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini saya buat memberikan umpan balik kepada rekan saya terhadap pembelajaran dengan menerapkan understanding by design sangat menginspirasi dan menarik, terlihat dari tujuan dan asesmen yang terancang dengan baik sehingga antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sangatlah bersemangat. Rancangan pembelajaran yang dibuat Ibu Rina akan saya coba di kelas saya. Semoga ke depan Ibu Rina bisa memberikan ide-ide lain demi kemajuan sekolah kita. Nah, kemudian silakan tempel foto yang kedua Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu pilih sendiri siapa kira-kira rekan Bapak Ibu. Kemudian buat juga umpan baliknya. Di sini ada saya buat umpan balik yang saya berikan untuk rekan saya adalah ternyata penerapan understanding by design guru dapat mendiagnosis karakteristik dan kemampuan serta kebutuhan belajar peserta didik
Dengan begitu, kita sebagai guru bisa membuat desain pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Terima kasih untuk Bu Rina. Sorry, ini salah buat ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bu Fatimah. Bu Fatimah atas informasi yang diberikan mengenai penerapan understanding by design yang harus digunakan oleh kami sebagai guru. Ya, silakan kemudian Bapak Ibu tempelkan foto ketika Ibu presentasi ya di depan rekan kerja. Ya, silakan fotonya boleh lebih dari satu ya, ini sebagai contoh saja. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menyimak video yang saya bagikan. Semoga Bapak Ibu bisa membuat jurnal ya. Yang saya bagikan ini adalah referensi. Silakan Bapak Ibu sesuaikan atau boleh mengambil dengan syarat Bapak Ibu coba agak dirombak-rombak lah ya sedikit ya. Jangan diambil mentah-mentah, nanti malah terjadi plagiasi. Silakan Bapak Ibu gantilah sikit-sikit, entah di mananya, nanti mungkin di sininya Bapak Ibu tambah-tambahin lah ataupun dikurangin sedikit, boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini memang niat saya untuk saya bagikan. Silakan Bapak Ibu download file ini di link deskripsi video saya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa di like videonya, di subscribe, kemudian dibagikan ke teman-teman Bapak Ibu supaya channel ini dapat berkembang. Kemudian satu lagi Bapak Ibu ya, ini kebetulan video pertama saya, jadi mohon maaf tidak sempurna Bapak Ibu ya. Mungkin dalam segi penyampaian ya Bapak Ibu ya, ataupun cara merekam videonya. Tapi tujuan saya adalah untuk membagikan file ini kepada Bapak Ibu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan PPG guru tertentu tahap 1 di 2025. Ya, semoga sukses Bapak Ibu. Nanti saya bagikan kembali referensi yang kedua. Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.